Demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Maria Lidiawati, SDN Klasman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kelas 0489, CGP Angkatan 4, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan yang memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat keadaan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagungnya kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang tidak gersang, tidak mendapat pengairan dan sinar matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung tersebut tidak akan tumbuh secara optimal. Disinilah peran kita sebagai pendidik. Kita dapat memahami bahwa peserta didik mempunyai potensinya masing-masing, dan sebagai pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ilmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Di tengah pendidik harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Dan dari belakang pendidik harus memberi dorongan atau arahan. Prinsip melakukan perubahan ada 3, yaitu kontinuitas, artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Kedua, konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Ketiga, konsentris, artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Arti dari memerdekakan murid yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Semua itu adalah konsep pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian menghasilkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berbhinneka tunggal ika. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis, dan 6 adalah kreatif. Baiklah, dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, saya akan mencoba menuangkan ke dalam bentuk sebuah puisi yang berjudul Terima kasih Bapak Pahlawan Pendidikanku, Ki Hajar Dewantara, karya Maria Lidiawati. Mencoba menulis lagi, mencoba mengukir kembali, mengingat kembali perjuangan Bapak Pahlawan Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Cita-cita yang sangat mulia terbersit darimu Bapak. Cita-cita ingin mencerdaskan anak bangsa yang tak ingin selalu terjajah dan terpecah belah. Kepedulian yang tak pernah terhitung berapa jumlahnya.
cara pandang, pemikiran yang tak pernah terbersit oleh semua orang tentang kami dan masa depan kami. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah memberi pancaran cahaya pendidikan yang sangat gemintang. Kami bersyukur Engkau telah membawa kami semua ke kodrat alam dan kodrat zaman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kami bersyukur Engkau telah membawa kami ke dunia pendidikan merdeka belajar. Pendidikan ini sangat berarti buat kami, Bapak. Entah apa yang terjadi, jika Engkau tidak memperjuangkan pendidikan di masa lalu terhadap kami yang sekarang, mungkin kegelapan masih menyelimuti bangsa kami. Mungkin tak akan ada pembangunan dan kecanggihan teknologi di daerah kami. Atau mungkin tidak akan ada gelak tawa, keceriaan yang mengiringi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas semuanya. Kini saatku yang meneruskan perjuanganku untuk menuntun siswa-siswiku menjadi putra-putri bangsa seperti yang Engkau cita-citakan. Menjadi penerus bangsa yang bisa dibanggakan dan bisa membawa perubahan. Terima kasih Bapak. Hari ini aku letakkan semua ego dan keakuanku. Hari ini aku patrikan hidup dan ragaku untuk kebahagiaanmu. Membahagiakan siswa-siswiku di setiap pagi dan siangnya. Dengan menerapkan semua amanah dan bimbinganmu, hingga mereka merasa nyaman dan lupa untuk pulang bersamaku. Hingga mereka merasa akulah sosok Among yang selalu mereka rindukan. Terima kasih pahlawan pendidikanku. Maafkan aku karena aku lalai akan kewajibanku dulu, yang terlambat melangkah untuk mempercepat pencapaian cita-cita luhurmu. Kini aku sadar, Bapak, pendidikan adalah yang utama. Pendidikan adalah panutan kehidupan bagi anak-anak bangsa. Dari sosok Among yang benar-benar berjiwa Pancasila dan mengerti akan makna semboyan jiwamu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Di mana di depan seorang Among harus memberi teladan. Di tengah seorang Among menciptakan prakarsa dan ide, dan di belakang seorang Among harus memberi dorongan atau arahan kepada semua siswa-siswinya. Wahai anak didikku, maafkan Bu Guru kalau tidak memahami kodrat keadaanmu selama ini. Kalau Bu Guru hanya memandang pendidikan adalah pendidikan sekedarnya, hanya meningkatkan pengetahuanmu tanpa membimbingnya dengan keterampilan psikomotorikmu.
anak-anakku, maukah kalian memaafkan Bu Guru? Maukah kalian merubah semua kesalahan dan kelalaian ini? Ya, terima kasih siswa-siswiku. Terima kasih engkau mau memaafkanku, mau melangkah bersamaku, merubah jalan masa depanku. Mari sekarang, mari kita bersama-sama melakukan pembelajaran yang seperti Bapak Ki Hajar Dewantara inginkan. Dari sekarang kita akan belajar dengan bahagia. Kita belajar dengan semangat dan sesuai dengan profil pendidikan Pancasila yang berkebinekaan global, dengan mengedepankan kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita, dengan tidak melupakan dan selalu melestarikan kebudayaan yang ada di daerah dan di negara kita. Mari anak-anakku, mari belajar dan bergerak bersama, meraih cita-cita, meraih segala asa yang terpendam di jiwa, dan mari merdeka belajar bersama. Semangat dan senyum bahagia, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bahagia belajar dengan hati tulus ikhlas demi masa depan bangsa ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Merdeka belajar.